Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dan kelompok 10 dalam mata kuliah Komunikasi Global. Di sini kami akan membahas tentang peran media sosial dalam konflik global. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kailani Zailani. Saya Diana Apriliani dari kelompok 10. Saya Apriliani dari kelompok 2. Halo semua, aku Najwa Renti Wulandari dari tim kontra debat bersama April. Baik, saya akan memulai dengan argumen bahwa platform media sosial harus membatasi konten perang karena media sosial kini merupakan arena komunikasi global yang menentukan arah opini dunia. Misalnya pada konflik Palestina-Israel, kita melihat bagaimana video lama, footage dari game dan juga deepfake diposisikan sebagai bukti valid dan memicu kemarahan global. Menurut riset tentang information disorder, misinformasi visual memiliki tingkat penyebaran 4-6 kali lipat lebih cepat daripada kualifikasi. Yang artinya, ketika masyarakat global mengonsumsi konten perang yang tidak diverifikasi, dampaknya bukan hanya salah paham, tapi juga mempengaruhi kebijakan internasional, memperkeruh diplomasi, dan juga memperbesar eskalasi. Nah, moderasi ini bukan berarti menghapus kebenaran, tapi mencegah ruang digital menjadi arena propaganda yang dapat memperparah konflik. Ini adalah tanggung jawab platform yang kini bertindak sebagai aktor geopolitik baru. Algoritma media sosial bekerja dengan memprioritaskan konten emosional, bukan konten faktual. Inilah sebabnya video kekerasan, serangan udara, atau korban sipil mudah viral. Literatur psikolog media menyebut fenomena ini sebagai emosional atau amplification yang dapat memicu trauma sekunder, kebencian kolektif, bahkan radikalisasi. Kita melihat bagaimana konten perang memicu polarisasi ekstrim antara warga negara yang bahkan tidak terlibat langsung. Ketika jutaan orang terpapar konten kekerasan tanpa filter, ruang diskusi publik menjadi tidak stabil. Maka pembatasan bukan tindakan otoriter, melainkan mekanisme perlindungan sosial untuk memastikan bahwa masyarakat global tidak direkayasa secara emosional oleh algoritma yang mendorong ekstremitas. Saya sangat menghargai banget argumen dari pihak pro, tetapi saya menegaskan juga bahwa pembatasan konten perang membawa ancaman serius terhadap kebebasan informasi. Dalam konflik global, warga sipil sering menjadi satu-satunya pihak yang mendapat dokumentasi kejahatan kemanusiaan. Banyak bukti serangan terhadap rumah sakit, pembakaran rumah warga, dan pelanggaran HAM yang justru berasal dari video yang diunggah oleh warga sendiri. Jika platform diberikan kuasa untuk memutuskan mana konten yang berbahaya, maka ini adalah bentuk privatisasi sensor. Kita menyerahkan kontrol informasi kepada perusahaan teknologi yang mempunyai kepentingan ekonomi dan politik tertentu. Selain itu, sejarah menunjukkan bahwa modernisasi sering tidak adil. Konten dari satu pihak yang diturunkan, sementara pihak lain tidak. Dengan kata lain, pembatasan bukan mencegah propaganda, tetapi berpotensi menjadi alat propaganda itu sendiri. Nah, saya ingin menyoroti aspek komunikasi global. Media sosial memungkinkan terjadinya network aktivism seperti yang terlihat pada gerakan Free Palestina atau Save Sejarah yang mendorong tekanan internasional. Nah, aktivisme ini muncul karena publik dapat melihat realitas perang secara transparan. Jika konten perang dibatasi, maka ruang solidaritas global akan menyempit. Konten yang seharusnya bisa memicu empati, advokasi, dan bantuan kemanusiaan justru terhenti. Dan kita sudah melihat kasus konten edukatif atau laporan jurnalistik yang salah moderasi
Karena sistem algoritmik yang tidak presisi, pembatasan bukan jawaban. Yang dibutuhkan adalah literasi digital dan transparansi algoritma. Nah, dari rekan kontra yang tadi menyatakan bahwa pembatasan menghilangkan bukti pelanggaran HAM, nah namun pembatasan yang kami maksud di sini adalah moderasi selektif terhadap konten-konten yang manipulatif, bukan menghapus dokumentasi otentik. Nah, platform dapat membuat mekanisme seperti verifikasi sumber, penandaan konten sensitif, atau pembatasan distribusi sementara hingga info terbukti benar. Jika tidak adanya pembatasan ini, publik justru terpapar manipulasi yang dapat menghapus konteks atau juga menutupi fakta dan bukti yang sebenarnya. Terus juga dalam banyak kasus, hoax visual yang justru mengaburkan pelanggaran HAM nyata karena publik tuh sulit membedakan nih mana yang rekaman asli dan juga mana yang palsu. Nah, maka dari itu moderasi ini upaya untuk menjaga integratif bukti dan juga bukan menghilangkannya. Namun, aktivisme yang dibangun di atas informasi yang salah dapat menghasilkan kebijakan salah, tuntunan salah, dan polarisasi tidak produktif. Kita harus ingat bahwa banyak gerakan sosial berbasis viralitas, bukan verifikasi. Isu bisa moderasi juga dapat diatasi melalui mekanisme audit independen dan kolaborasi dengan lembaga internasional. Jadi, solusinya bukan menghapus pembatasan, tetapi memperbaiki tata kelolanya. Mengabaikan moderasi sama sekali adalah membiarkan ruang digital dikendalikan oleh algoritma yang memprioritaskan konten eksternal. Aku bakal masuk ke rebuttal kontra. Itu pihak pro mengonsumsikan modernisasi dapat dilakukan secara netral. Namun, riset mengenai algoritmik biasa menunjukkan sebaliknya. Platform seringkali menurunkan konten yang tidak sejalan dengan kepentingan negara tertentu atau mitra bisnis mereka. Ini sudah terjadi berkali-kali dalam konflik Timur Tengah. Ketika pihak pro mengatakan modernisasi selektif, kita harus bertanya, siapa yang punya otoritas membentuk standar selektif itu? Kita tanpa pengawasan publik dan tanpa standar global, modernisasi hanyalah bentuk lain dari kontrol opini. Akar masalahnya adalah misinformasi. Yang kita perlukan adalah edukasi, bukan sensor terhubung. Jadi pihak pro berbicara soal pembatasan adalah solusi stabilisasi. Padahal pembatasan konten sensitif sering justru memicu ketidakpercayaan publik terhadap platform dan institusi internasional. Ketika konten perang hilang atau diburamkan, publik menganggap ada upaya untuk menutupi kenyataan. Ini kontraproduktif. Bahkan untuk konten yang terverifikasi pun algoritma bisa menandai sebagai berbahaya. Ini menunjukkan bahwa pembatasan bukan hanya masalah etis, tetapi juga teknis yang sangat rawan kesalahan. Risikonya, salah moderasi jauh lebih besar daripada manfaatnya. Baik, jadi kalau kesimpulan dari pihak kami yaitu pro, media sosial bukan lagi ruang digital yang netral. Ia adalah aktor geopolitik yang dapat mempercepat eskalasi konflik melalui misinformasi, konten kekerasan, dan amplifikasi algoritmik. Moderasi bukan bentuk sensor, tetapi bentuk tanggung jawab global menjaga stabilitas dan juga mencegah manipulasi massal. Jadi tanpa pembatasan yang proporsional, publik global menjadi korban dari perang narasi yang tidak terkontrol. Sebaliknya, kami menekankan bahwa pembatasan konten perang adalah jalan menuju kontrol informasi yang berlebihan. Ia mengancam kebebasan informasi, menghapus dokumentasi, memperbesar bias platform, dan memperlemah aktivitas kemanusiaan. Solusi terbaiknya bukan membatasi, tetapi meningkatkan literasi media dan memperkuat pemeriksaan publik, serta transparansi algoritma. Informasi harus tetap mengalir, karena kebenaran hanya dapat muncul
jika publik dapat melihat dan menilai dengan mata mereka sendiri. Sekian dari pembahasan dari kelompok 2 dan kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, Najwa Rianti Wulandari. Mohon maaf karena saya tidak bisa ikut debat secara langsung karena saya ada beberapa mengalami kendala. Terima kasih.